Guru Handoko yang dibawahi oleh uh, Dharma. Kalian bahwa proses belajar bermakna tidak lahir dari sesuatu yang instan. Jadi yang luar biasa juga lahir dari guru-guru yang luar biasa dalam memproses siswa-siswinya. Terus berdaya, ciptakan merdeka belajar sehingga tercapai merdeka mengajar. Jadi Bapak Ibu, apalagi tuntutan sekarang di kurikulum merdeka ya, kita benar-benar harus memerdekakan anak, harus benar-benar kita juga sebagai seorang guru juga harus merdeka dalam mengajar. Nah, makanya uh, dengan adanya LCMP ini mudah-mudahan kita mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Oke, guru-guru hebat sekalian, untuk menambah keberkahan acara di kelas keempat ini, yaitu uh, kelas mendesain dan Pak Arif, kita awali dengan uh, membaca surah Al-Fatihah. Semoga berlimpah keberkahan dalam kegiatan kita bersama, yang insya Allah nanti kita akan belajar bersama terkait prinsip desain visual board game bersama Bapak Arif Bawono Surya. Jadi kita awali membaca surah Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar bersama dengan Bapak Arif, dan sedikit saya akan bacakan CV beliau. Beliau bernama Arif Bawono Surya. Ya, beliau adalah seorang founder dari letsplay.id dan juga CEO founder di Business Owner School yang bergerak dalam bidang pembinaan wirausaha. Jadi beliau dari tahun 2006 berproses di Kota Malang, Jawa Timur, dan saat ini telah berkembang di 18 kota di seluruh Indonesia, dan fokus utama beliau adalah membantu pengusaha pemula dan UMKM. Jadi beliau juga memiliki banyak bisnis ya. Yang mungkin kalau saya bacakan dari tahun 2006 sampai sekarang ini, Masya Allah bisnisnya luar biasa dan banyak sekali. Dan yang jelas di 2019 sampai sekarang ini adalah beliau sebagai founder Let's Play Indonesia atau pelatihan bisnis dengan metode game based learning. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar langsung, kita akan berinteraksi langsung, kita akan mengulik langsung ilmu beliau terkait bagaimana sih prinsip desain visual buat game, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita dalam menciptakan media pembelajaran untuk peserta didik kita. Tak panjang yang saya sampaikan, langsung sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Arif Bawono Surya. Kepada Pak Arif, ruang Zoom kami persilahkan. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Purwanto selaku perwakilan Suara Komet Pak Arif Pusat ya. kecil ya. Halo, halo, halo. Halo. Jelas, Pak. Apakah jelas? Jelas, Ya. jelas, jelas. Kemungkinan Pak Purwanto yang ininya agak ini. Baik, terima kasih teman-teman. Izin saya share sebuah ini ya slide ini untuk perkenalan biar nanti tidak inilah ya apa namanya itu tidak kaget kalau biar lebih dikenal saya dari mana terus saya apa begitu ya. Perkenalkan saya dari Let's Play Indonesia, dan mohon izin kalau di background suara saya agak ramai karena ada teman-teman yang lagi belajar copywriting menggunakan game. Jadi karena situasinya memang seperti itu biasanya. Dan kali ini ada pepatah tak kenal terus dulu. Ini saya dari Let's Play Indonesia dan kegiatannya sehari-hari lebih banyak bermain. Atau mungkin misalnya teman-teman ingin tahu seperti apa situasi pembelajaran di Let's Play. Nah, ini gambarannya.
itu adalah bareng situasi kelas. Jadi Bapak Ibu guru ngajar, kebetulan saya juga ngajar. Lalu dulu juga kuliah di IKIP Malang, tapi ngambil yang murni. Jadi sebenarnya nggak pengen jadi guru, tapi mungkin karena ini ya di IKIP atau Universitas di Malang itu mungkin karena hawa-hawanya memang guru, jadi walaupun nggak ngambil keguruan, tetap aja harus ngajar. Dan saya ngajarnya eh, seperti yang tadi, suasananya itu adalah kakak-kakak yang sedang belajar sebuah skill bisnis, yaitu investasi. Jadi mengenal bagaimana cara kerja saham, terus cara kerja investasi, kayak gitu, full menggunakan game. Jadi kami itu latar belakangnya adalah dari pelatihan yang memang fokusnya di awal adalah pelatihan untuk bisnis. Dan saat ini kami punya sebuah kepercayaan atau sebuah value ya, hal yang kami percaya bahwa setiap murid, setiap peserta didik itu saat belajar itu Mas nggak cepet ada apa enggak? masalah Semoga Allah kalau memuliakanmu ya. mereka Ikhlas hati ridha. harus eh, apa namanya berpikir, terus menemukan banyak hal, lalu berkomunikasi, banyak bertanya, belajar dari kesalahan, dan yang paling penting adalah mereka bersenang-senang saat belajar. Jadi itu adalah value yang kami usung dari awal. Oleh karena itu, kenapa kami memakai game. Dan ini gambaran kelas kami ya. Jadi kelas atau sesi kami. Jadi lebih banyak memang menggunakan board game atau permakapan. Jadi kalau teman-teman pernah kenal Monopoly, itu yang biasanya mirip-mirip seperti itu yang kami pakai sebagai media pembelajaran. Nah, itu ini yang atau kami ajarkan ke peserta atau ke peserta ya, peserta pelatihan yaitu businessman, teamwork, dan juga persuasive skill. Kami, saya saat ini kreatif Indonesia dibantu dengan banyak teman yang membantu kami. Dan contoh-contoh sesinya atau suasana pembelajaran untuk belajar finansial literasi seperti itu ya. Dengan teman-teman HRD untuk belajar tentang pengelolaan sumber daya manusia, dengan teman-teman mahasiswa untuk itu ya. Dan juga uh, atau itu Jenderal Amerika di Surabaya untuk eh, bagaimana kami mengajarkan tentang gimmick. Apa yang nanti saya sampaikan juga kurang lebih akan sama seperti yang saya sampaikan di sesi Game Lab namanya. Dan sempat diundang ke G20 atau G20 yang tahun 2022 kemarin ada di Bali, Indonesia sebagai tuan rumahnya. Kami diminta untuk mengajarkan tentang finansial literasi melalui game. Jadi saat ini game sudah mulai dilihat sebagai media untuk membawa banyak perubahan. Dan kemarin diundang ke Malaysia sama, ini juga untuk belajar bareng-bareng bagaimana menggunakan game sebagai media untuk mempromosikan banyak hal baik, terutama bagaimana game itu sebagai media edukatif yang berdampak sosial. Jadi hal-hal terkait tentang bullying, tentang sexual education atau pernikahan dini itu bagaimana kita bisa tackle, bisa apa namanya, bisa kita selesaikan itu salah satunya adalah menggunakan game. Ini juga ada game-game yang berupa game digital yang kami buat. Ini juga sempat kemarin ketemu sama Pak Menteri dan sebagainya. Ini dengan teman-teman dosen di salah satu universitas, dengan profesor, dengan teman guru besar yang memang pengen mulai belajar bagaimana menggunakan game sebagai media pembelajaran untuk dipakai di kampus. Dan sudah ada salah satu fakultas yang menggunakan game sebagai media untuk praktikum. Jadi salah satunya adalah lab kewirausahaan di salah satu universitas. Nah, ini mindfulness dan ini ada sesi yang eh, kalau di Ramadan biasanya ngabuburit, kita punya ngabubu game gitu ya, belajar pengelolaan
keuangan keluarga melalui game. Nah, ini kita sesinya online seperti ini pakai Zoom, terus main bareng. Juga waktu itu kemarin, waktu COVID juga menggunakan metaverse dua dimensi agar imersif. Ini media coverage kami yang sudah banyak mengcover. Ini adalah partner-partner kami dan ini adalah orang-orang yang uh, merasakan bahwa ternyata game itu bisa digunakan sebagai media untuk pelatihan atau pendidikan tim internalnya. Dan biar nggak kehilangan konteks sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip desain visual board game atau game, mungkin saya sedikit mengulang. Kalau misalnya ini sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, saya Mas Handoko, maka saya menguatkan saja kenapa game, kenapa kita berdiskusi sore hari ini itu membahas satu topik yang sangat spesifik, yaitu board game. Nah, ini ada sebuah riset bahwa ternyata teman-teman milenial dan Gen Z itu adalah penyuka game. Jadi ada sebuah masa di mana masa itu disebut sebagai ludic century atau era bermain, zaman bermain. Dan itu di apa namanya? Disebutkan atau eh, dikatakan bahwa abad 21 adalah era ludic century. Abad 19 itu banyak perubahan, banyak hal itu sangat dipengaruhi oleh buku karena mulai berkembangnya mesin percetakan dan sebagainya ya. Abad 20 itu banyak perubahan, banyak hal-hal baik itu di drive melalui film. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu guru semuanya, mungkin saya juga sempat lihat di awal-awal tahun 2000 itu sebenarnya teman-teman saya nggak begitu banyak memakai jilbab. Tapi ada satu titik di mana jilbab itu sangat berkembang pesat, yaitu saya masih ingat ada dua hal, yaitu yang pertama buku dan film. Bukunya Habibur Rahman Shirazi itu dan juga film Ayat-Ayat Cinta itu mengubah banyak hal. Akhirnya orang berbondong-bondong untuk memakai jilbab itu. Jadi film dan buku saat itu benar-benar mendrive sebuah kebudayaan baru atau cara hidup baru. Dan saat ini Gen Z maupun milenial itu juga kemungkinan akan sangat terpengaruh sekali oleh game. Jadi saat ini kalau bisa dilihat Bapak Ibu biasanya kalau tanya peserta didiknya misalnya minimal mereka akan memainkan game dalam satu minggu itu satu kali minimal itu ya. Dan di HP-nya kalau misalnya teman-teman muridnya atau peserta didiknya itu sudah boleh bawa HP, minimal di HP-nya pasti ada game. Nah, artinya apa? Game merupakan hal yang sangat dekat dengan generasi Z atau milenial. Jadi uh, generasi milenial, milenial dan atau generasi Z ini adalah peserta didik di masa depan. Dan ini nggak hanya cara belajar, perilaku konsumen. Kalau di ekonomi itu ada konsumen behavior yang juga berubah, gitu ya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh salah satunya yaitu game. Ini data-datanya. Game itu menawarkan beberapa hal yang utama biasanya adalah tentang keterlibatan yang cukup tinggi. Jadi keterlibatannya tinggi, terus pendidikan berbagai konten. Nah, dan kami percaya game itu bisa membawa banyak hal, terutama konten edukasi dan juga pemasaran. Kalau di kami kan bisnis ya, jadi biasanya kami ngomong bahwa game itu bisa banyak membawa perubahan. Salah satunya adalah untuk uh, edukasi. Jadi nggak cuma dipakai untuk mainan, tapi game juga bisa dipakai sebagai media edukasi. Nah, ini mungkin perkenalan, ada beberapa jenis game. Kalau Bapak Ibu ingin tahu game itu ada jenisnya apa aja. Yang pertama itu biasanya ada yang namanya card game. Nah, ini card game. Komponen utamanya biasanya berupa kartu, kartu, terus biasanya juga nggak banyak komponen lainnya, simple, kecil gitu ya, ringan itu. Jadi ada card game. Terus, nah ini contohnya kalau salah satu card game buatan kami itu wisata namanya, itu untuk mengajarkan tentang 5 6.
dalam pariwisata itu ada akses, atraksi, akomodasi, aktivitas, dan amenities itu yang penting. Jadi teman-teman pegiat pariwisata biasanya kami ajarkan menggunakan game ini, game yang berjudul wisata ini, untuk mengajarkan tentang pentingnya 5A dalam sebuah tempat wisata atau pengelolaan tempat wisata. Nah ini contoh-contohnya, nah ini card game ya. Ini saya lewati saja. Terus ada juga yang seperti ini. Ini card game yang kami buat juga, Mad Magician. Ini ceritanya Olaf harus bisa membantu si Jack ini untuk melakukan sulap dengan operasi matematika dasar. Nah, ini bentuk-bentuk gamenya ya. Contoh salah satunya. Nah, terus, nah ini adalah simulasi. Ini card game juga. Ini simulasi menjadi anak kos. Jadi di game itu kami biasanya juga kami sebut sebagai simulasi karena kita bisa mengantarkan sebuah konten yang itu memang menggambarkan sebuah simulasi tentang suatu aktivitas atau sebuah hal gitu ya. Ini game, ini seperti ini. Nanti biasanya kalau di sini, kalau kita ngekos atau bapak ibu pernah ngekos, pastikan ada ibu kos yang datang narikin duit kayak gitu ya. Terus kita juga nggak lepas dari makanan kebutuhan pokok anak kos ya, gitu ya. Mie instan. Kalau dulu kalau pas tanggal 2 itu biasanya beli yang sari mie isi dua, satu dimakan pagi, satu dimakan malam gitu ya, biar hemat. Nah, ini yang berikutnya setelah card game itu ada namanya board game. Nah, board game ini biasanya lebih kompleks karena komponennya ada lebih banyak biasanya. Itu ini salah satunya. Kami kalau di Leslie ada board game yang untuk eh, wawasan sadar pajak. Jadi bagaimana mensosialisasikan pajak itu secara menyenangkan. Jadi datang itu enggak, kalau datang atau Mas Pur datang, kalau di sosialisasi pajak, nah itu kan kalau tidak membayar pajak maka hukumannya kurungan, nah, gitu-gitu. Enggak, kami mencoba mendekati bagaimana pajak itu disampaikan dengan menyenangkan. Ini teman-teman KPP Pajak Batu, Kota Batu yang datang terus diskusi, Mas ini di perpajakan ada permasalahan, teman-teman kok rasanya semakin menurun kesadaran pajaknya. Apalagi ada beberapa kasus kayak gitu, yang kemarin itu sempat viral secara nasional itu akhirnya membuat ada kendala lah. Nah, terus ya kami sampaikan bagaimana kami berpikir menggunakan prinsip game thinking bahwa ya kalau gitu kita bisa pakai simulasi di mana itu menjelaskan manfaat pajak. Itu bukan dalam game ini ya, gambarnya dimainkan oleh teman-teman SMP saat itu. Nah, terus ada juga yang dikerjakan itu adalah game simulasi pencegahan stunting. Nah, itu yang saya katakan bahwa konten-konten edukasi, konten-konten penting itu sebenarnya bisa disampaikan melalui game. Jadi saat ini game itu sudah sangat fleksibel sekali. Mau menyampaikan konten apapun sebenarnya bisa. Tinggal nanti eh, dipikirkan resep atau formulanya seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contoh untuk game yang dan stunting ya. Terus ini ada juga game digital gimana? Kalau game digital kita juga bisa memberikan konten-konten edukasi menggunakan game digital atau game mobile misalnya. Ini kami membuat mobile game tentang jalan menemukan berbagai macam eh, oleh-oleh khas dari suatu daerah, gitu ya. Ini contohnya misalnya, nah ini Carilah contohnya objeknya. kita akan mencari objek yang dimana objek itu merupakan kekhasan suatu daerah. Nah, lalu objek itu dikumpulkan dan dimasukkan sebuah ensiklopedia. Jadi nanti kalau diklik itu akan keluar keterangannya. Oh, topeng Malang itu apa? Oh, bakpia itu apa? Itu nanti akan ada keterangannya. Terus ini ada juga yang lagi dikembangkan itu adalah game tentang jalur rempah. Bagaimana kita mengedukasi bahwa Indonesia itu pernah punya yang namanya jalur rempah untuk
sejarah teman-teman SMP SMA ini, kalau nggak salah ya. Ini kerjasama dengan Mas Handoko yang sebelumnya sudah memberi materi itu, kita juga sedang mengerjakan. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah edukasi mengenai jalur rempah itu dengan menyenangkan. Ada juga gamification apps. Ini yang kemarin kita bantu buatkan untuk Mas Handoko juga gamifikasi. Nanti mungkin Mas Handoko bisa cerita lebih panjang lebar lah ya tentang gamifikasi ya. Bagaimana beliau mempunyai ide lalu kita bantu untuk membuat sebuah gamifikasi. Jadi murid-murid itu mengerjakan tugas itu dengan senang gitu ya. Karena dapat koin, dapat XP, koinnya bisa ditukar item, itemnya bisa macam-macam, ada bisa buat beli apa ini kitab ini ya, beli kitab, kitabnya anti remedi kayak gitu-gitu. Jadi nah itu ya. Dan ini macam-macam Bapak Ibu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan melalui game. Nah, itu itu perkenalannya, tenang aja ini masih perkenalan, belum masuk ke inti materi yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan coba kulik sedikit apa yang akan kita bahas berikutnya, yaitu tentang prinsip desain visual board game. Ini sesuai permintaan dari teman-teman ini ya, teman-teman panitia. Jadi kita akan sering tentang oke. Nah, ini dan seperti Mas Pur sampaikan, kita santai saja, boleh yang ada di boleh ditanyakan, tidak berhubungan dengan ini pun sebenarnya boleh saja ditanyakan, nanti tinggal chat. Kalau memang masih ada waktunya, kita akan bahas sepengetahuan saya. Jadi disclaimer saja, apa yang akan saya share adalah apa yang saya alami selama kurang lebih dari 2019 sampai sekarang itu di dunia game based learning. Jadi kalau memang ada hal-hal yang memang eh, sedikit berbeda, saya harap itu juga bisa menjadi pelajaran bagi saya juga. Kalau misalnya, oh ternyata Bapak Ibu punya pandangan berbeda, mohon disampaikan juga agar saya pun bisa sama-sama belajar. Oke, jadi kita akan bahas tentang prinsip desain visual board game. Kita akan bareng-bareng memahami aspek visual sebagai daya tarik untuk belajar ya bagi anak. Nah, kalau boleh saya tanya, tahu mengapa tampilan visual itu penting? Nah, kalau boleh saya tanya, kenapa tampilan visual itu penting? Agar nanti kita bisa sama-sama punya punya rasa bahwa oh kita bahas ini penting. Tapi kira-kira kalau dari Bapak Ibu ya Mas Pur atau panitia juga boleh jawab loh ya. Kira-kira kenapa aspek visual di dalam board game itu penting? Nah, mungkin saya beri waktu 1 menit untuk chat boleh, apa namanya itu raise hand juga boleh. Monggo monggo, silakan di kolom chat sharing saja. Ini tenang ya, tidak ada benar salah karena bukan ujian. Biasanya kan takut menjawab karena takut salah. Ini tenang saja. Semua jawaban benar kok. Nah, kira-kira kenapa kita bahas topik ini menjadi penting? Oh, ini ada Bu Titi Suryansyah dari Gunung Kidul ini ya. Menjadi daya tarik pada siswa. Oke. Bu Mirna untuk menarik perhatian siswa. Oke. Terus Bu Salwa dari Jakarta Selatan. Anak-anak lebih tertarik pada karakter. Dan Mas Dwi. Karena inti dari board game itu kompak, singkat, dapat mengenal. Jadi visual harus menonjol. Oke. Silakan yang lain. Eh, menyumbang ini. Menyumbang saran atau jawaban. Kenapa sih kok visual ini kita bahas? Gitu. Kalau memang nggak penting-penting amat kan, sebenarnya nggak usah kita bahas. Kok dirasa penting. Oh ini penting mas. Kalau nggak ada visual ini bisa ciri-ciri ini. Nah itu, monggo. Kenapa kira-kira visual dalam board game itu menjadi penting? Silakan. Kalau mau resen juga monggo. Jadi santai saja ya ini ya. Jangan tidak usah tertekan ya, Bapak Ibu ya. Ini saya pengen tanya aja deh ini.
pada Mas Dwi nih kalau salah ya. Mas Dwi, boleh dielaborasi Mas, boleh dijelaskan jawabannya Mas. Kenapa visual dalam board game itu penting? Monggo Mas Dwi. Oh, Mbak Dwi itu ternyata. Wah, cantik ternyata. Maaf, maaf. Tulisannya MSD atau Miss Dwi. Jangan, wah ini saya Miss ya, salah. Miss ya Ketum. Pak. Oh, Miss ya. Iya, Siap, Miss. iya. Gimana? Ya jadi ya salam kenal. Eh, saya seorang yang suka pakai board game dan saya bahkan membuat board game sebetulnya dan menjual. Tapi board game saya tentunya karena saya teka ilmu ya dalam grafis. Jadi saya suka gambar tapi manual. Jadi apa yang saya bisa saya buat dan saya produksi lah istilahnya gitu. Jadi kenapa itu compact? Waktu saya buat board game, kata saya guru bahasa Inggris, jadi waktu itu saya fokus pada alfabet. Saya ingin menyampaikan materi alfabet, ditambahi warna, ditambahi nanti bisa dikembangkan materi yang lain ya. Jadi saya harus berpikir harus compact. Compact itu singkat, padat, dan mengena. Jadi harus anak itu bisa langsung tertuju pada objek visual yang kita mau ajarkan gitu. Karena saya juga bikin yang kedua itu sebenarnya bukan board game tapi saya bikin poster tentang kata kerja. Jadi ada 16 gambar, terus saya bikin kotak-kotak gitu ya, Pak. Kotak-kotak gitu dan waktu itu 1 sampai 16 saya bikin mirip kayak apa itu ya? Ini loh, ular tangga. Jadi saya sebetulnya itu poster bahasa Inggris gitu. Tapi kadang saya bikin board game, tapi kadang saya bikin poster. Pokoknya yang diperlukan aja. Dan itu memang saya mikir banget karena saya ingin menonjol gitu. Apa itu? Jadi gambarnya itu harus anak itu sekali lihat langsung tahu bahwa ini verb membaca, ini verb atau kata kerja membaca, ini kata kerja menulis seperti itu. Jadi Baik, memang harus visual harus itu menonjol. nomor satu. Iya. Nomor satu. Oke, terima Lagi. kasih Mbak Miss Dwi ya. Dan tadi benar, nomor satu. Ada juga yang bilang ini di kolom chat bahwa dari mata turun ke hati. Nah, ini Bu Ike ini orang lama ini ya. Pakai quote dari zaman dahulu ini. Dari mata turun ke hati. Sekarang itu beda soalnya Bu ya. Dari kuota turun ke hati. Jadi kalau nggak punya kuota itu nggak bisa Bu turun ke hati ya itu ya. Jadi kuota itu penting. Kalau dulu kita harus ketemuan, sekarang cukup pakai ini ya, kuota aja, pakai data internet bisa dapat pacar online. Nah itu banyak teman-teman atau tim di bawah saya itu sekarang pacarannya online, jarak jauh gitu ya. Oke, eh, saya baca ini banyak menarik dan saya rasa benar semua ya, karena ada yang eh, Rama ini saya panggilnya Kak aja deh ya daripada saya salah ya. Penting dalam board game harus ada desain visualnya karena untuk menarik perhatian dan siswa aktif dalam pembelajaran. Terus visual menjadi unsur utama untuk menginterpretasikan karakter ataupun kompetensi yang ingin dibangun sebagai ada suka melihat penampilan visual atau karakter dalam satu game. Oh, awak kan si anak-anak itu ya, jadi penting karena melihat karakternya. Oke, baik. Saya kira jawabannya sangat menarik dan mungkin saya akan share sedikit datanya, risetnya, agar nanti kita tidak sekedar mengira-ngira, tapi nah ini ya, ini berdasarkan data. Kalau sekali lagi, karena basis atau latar belakang let's play atau saya adalah pelatihan di bidang bisnis, edukasi untuk bisnis, maka banyak data-data mungkin yang nanti saya sharekan itu adalah data-data yang terkait pengetahuan kami di dunia bisnis, marketing dan sebagainya. Tapi saya rasa masih
relevan dengan teman-teman. Nah, ini kenapa visual konten itu penting ya? Karena 80% itu orang itu melihat apa memahami dari apa yang mereka lihat, atau mereka akan engage, mereka akan retain. Nah, itu dari 80% apa yang mereka lihat. Baru yang 20% itu apa yang mereka baca, lalu apa yang mereka dengar. Nah, oleh karena itu pembelajaran yang baik itu tidak hanya membuat anak mendengar. Oleh karena itu kita saat ini tidak disarankan untuk seperti ini ya. Saya ngasih tahu teman-teman mendengar selama sejam. Nah, itu sebenarnya saya pun eh, kurang begitu begitu senang. Karena kalau saya ya langsung aja main kayak gitu ya, belajar dengan permainan. Lalu kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mencoba, terus kita bisa mengetahui hasilnya, kita bisa belajar dari pengalamannya. Nah, itu akan lebih repeat, dan visual itu akan membantu 80% orang itu untuk baik itu paham maupun untuk ingat. Nah, dan ada penelitian 90% informasi yang dikirim ke otak itu visual. Oleh karena itu, kalau teman-teman lihat sekarang, ya ini mau pilpres gitu ya, mau pemilu itu ya pasti pakai baliho-baliho, terus warna-warna mencolok gitu ya. Kenapa ya? Karena otak kita itu pada dasarnya otak yang sangat menyukai visual. Mata itu langsung otak gitu ya, lihat oh ini. Kalau di dalam dunia marketing itu biasanya warna merah itu harus ada, itu agar orang melihat itu langsung ke arah warna merah tadi itu, misalnya kayak gitu. Dan riset menemukan bahwa kalau kita membuat sesuatu yang berwarna, itu maka akan membuat apa namanya orang itu untuk pengen melihat, 80% orang pengen melihat sesuatu yang itu memiliki warna. Jadi kalau cuma hitam putih atau abu-abu gitu membuat orang tidak begitu tertarik untuk melihat. Tapi kalau berwarna, warnanya bagus gitu ya, itu membuat orang tertarik. Nah, ini eh, komparasinya ya. Terus ada juga eh, 40 kali lipat lebih disukai gitu ya. Kalau kita share ke entah sosial media atau ke apa namanya ke teman-teman kita, itu sesuatu yang visualnya bagus. Nah, ini adalah risetnya, ini adalah data-datanya. Jadi eh, oleh karena itu kita bahas sore hari ini. Terima kasih teman-teman komen membawa sebuah eh, hal yang cukup penting, karena teman-teman nantinya, teman-teman guru ini mendesain sebuah media pembelajaran yang interaktif, baik berupa game atau yang lainnya, maka jangan lupa bahwa visual itu memainkan peranan yang sangat penting. Ini karena ada data-datanya, jadi ada data-data yang memang bisa kita lihat atau ada risetnya. Jadi bukan karena katanya-katanya gitu ya. Oke, oleh karena itu sekarang kalau kita lihat game-game saat ini, eh, kalau Bapak Ibu guru dulu pernah main ular tangga gitu ya, ular tangga yang sebelah kiri itu yang jadul, nah ular tangga yang sebelah kanan itu ular tangga yang kekinian. Bayangin, bisa dilihat perbedaannya. Jadi, perbedaannya ular tangga zaman dulu dan ular tangga saat ini. Saya coba diamati dulu, dilihat dulu, lalu eh, ketahuan nanti ya, ketahuan betapa berbedanya, betapa pentingnya sebuah tampilan visual itu membuat orang pengen main. Karena kalau di dunia game, saya ngomong dunia game, baik yang mobile, baik yang digital maupun yang non digital, itu confirm bahwa visual itu menjadi penarik perhatian pertama bagi orang-orang agar mau memainkan game. Jadi kalau uh, gamenya kita itu gambarnya nggak begitu menarik gitu ya, maka orang nggak akan mau main atau download gitu. Tapi kalau gambarnya itu udah bagus, orang itu seenggaknya nyoba. Perkara nanti ternyata main lagi atau melanjutkan itu perkara berbeda. Tapi tampilan visual itu sekarang menjadi hal yang wajib. Nah, ini game-game yang penampilan-penampilan game saat ini ya. Jadi nggak cuma sekedar
monopoli keramik gitu ya. Nggak cuma batas, oh gambarnya bagus, tapi tampilannya, atau kalau sekarang table presence-nya, tampilan di meja waktu dimainkan itu menarik, itu orang pengen, aku pengen coba deh. Kan sebenarnya bisa aja ini yang kayak keramik-keramik ini diganti cuma pakai kertas atau karton gitu ya, yang cuma tipis gitu. Bisa aja, tapi akan berbeda feelingnya. Nah, karena orang sekarang itu nggak cuma pengen main, tapi saat mereka menyentuh, nah itu akan punya feeling yang berbeda. Saat gambarnya atau tampilan visualnya itu imersif, maka akan memunculkan sebuah apa namanya, hal yang berbeda di dalam pikiran dan akhirnya membuat kita lebih tekan. Nah, ini monopoli zaman dulu dengan monopoli zaman sekarang kayak gitu ya. Monopoli zaman dulu itu kayak yang sebelah kiri itu lah ya. Oh ya, papanya kayak gitu, desainnya kayak gitu, uangnya kayak gitu, dadunya kayak gitu, pion-pionnya kayak gitu. Monopoli zaman sekarang seperti yang sebelah kanan, nggak pakai uang, pakainya kartu, di tap-tap gitu ya. Nah, ini mungkin mana uangnya, Mas? Mungkin ini memberikan gambaran ke teman-teman Bapak Ibu guru. Hey parents, check out this fun game from Hasbro. Ini mungkin gambarannya buat Bapak Ibu semuanya. Jadi sekarang kalau main monopoli itu udah nggak pakai uang kertas ya, tapi pakai uang digital. Perubahan aspek-aspek visual itu menjadi penting karena anak-anak sekarang sebenarnya udah terbiasa dengan hal yang berbau digital. Maka kita sebagai tenaga pengajar itu seyogianya memang mengikuti perkembangan zamannya. Kalau saya diberitahu itu ajarilah anakmu sesuai zamannya atau eranya, artinya ya yang ngajari yang memang harus berubah, bukan yang diajari ya, tapi yang ngajari, ajarilah sesuai zaman. Hey parents, Oke, check out this fun game from sorry. Sebenarnya visual apa saja yang dalam game dan butuh kita buat kalau nanti teman-teman akan membuat game berupa board game atau card game kayak gitu ya. Itu apa aja sih? Ini saya membawanya dalam konteks board game ya. Jadi nanti kalau card game atau game digital akan sedikit uh, ada perbedaan. Ada komponen utama. Jadi kalau di board game biasanya ada komponen utama yaitu mungkin jadi kartu. Nah, kartu itu bagaimana agar dia menarik atau tampilan visual apa yang dibutuhkan itu adalah tampilan bagian depan atau bagian frontnya ya. Itu kartunya seperti apa. Nah, ini kalau contoh dari kartu yang sebelah kiri ini adalah kartu dari board game Pesona yang dibuat oleh Manus, tim dari Play. Itu tampilan seperti itu. Terus belakang kartunya itu juga diberi logo gamenya. Ini ada juga yang game wisata yang saya buat. Itu depannya misalnya gambarnya ada Gunung Rinjani, terus belakangnya itu saya nggak memakai logo uh, gamenya, tapi saya pakai uh, ilustrasi ya, ilustrasi biasa yang gambarnya laut kayak gitu. Dan juga yang di bawah ini game yang untuk teman-teman belajar tentang bisnis. Nah, itu juga bagian depannya ada apa yang seperti itu, bagian belakangnya. Jadi memang kalau membuat kartu maka kita butuh membuat visual dua muka, bagian depan dan bagian belakang. Itu ya. Bagian depannya ya bersihkan tentang informasi mengenai kartu itu
terus kalau ada poinnya berapa, kalau ada syarat mendapatkan poin itu apa aja kan. Bagian belakangnya biasanya lebih bebas, tidak ada pakem, misalnya oh harus kayak gini. Yang penting ada, intinya biar nanti lebih inilah ya lebih cantik gitu ya. Dan kalau memang ada beberapa jenis kartu, maka bagian belakangnya itu akan bisa menjadi pembeda antara kartu satu dengan kartu yang lainnya. Nah, oh kartu yang warna biru ini untuk destinasi, kartu yang warna hijau ini untuk resource-nya, kartu yang warna oranye itu untuk bonusnya. Nah, itu akhirnya nanti waktu pemain akan main setup itu tinggal dilihat belakangnya, dia bisa tahu bahwa fungsi kartu itu apa. Lalu papan permainan. Kalau di board game pasti ada boardnya, ada papannya ya. Nah ini papan permainan ini penting, butuh didesain. Dan tips aja, mendesain Bapak Ibu bisa pakai Canva dan sebagainya ya. Tapi kalau pengalaman saya memang sangat jarang pakai Canva. Pakai Canva itu sebenarnya Mas Kanu. Ada tim dari Leslie. Nanti kalau memang next ingin ngobrol tentang gimana sih cara pakai Canva kayak gitu yang optimal untuk desain sepengalaman Mas Vano gitu nanti boleh tinggal kontak aja saya akan sharing. Nah, kalau di saya biasanya memang meminta teman-teman tim itu memakai Photoshop dan sebenarnya nggak ribet-ribet amat sekarang ya. Sekarang udah ada AI, sekarang ada filter, nah itu ya. Jadi kita urusan desain itu sebenarnya sangat termudahkan seperti ini. Seperti contoh ini itu adalah desainnya sangat simpel. Kita foto ruangan dari sebuah kafe, terus kita masukkan ke Photoshop lalu filter, posterize nama filternya. Dan akhirnya jadinya itu. Nah ini jadi bukan gambar tangan ya, Bapak Ibu ya. Ini bukan gambar tangan, ini foto yang kita filter. Udah jadi. Nah, tapi visualnya sudah kelihatan oke. Kayak gitu ya. Jadi gampang sekarang itu. Nah, terus ada juga yang scoring sheet misalnya kalau memang ada skornya ini adalah salah satu scoring sheet untuk game pencegahan stunting. Nah ini kan sebenarnya ada tabelnya. Nah kita buatin yang bentuknya rumah zoom dari atas ada batu tembungnya kayak gitu ya. Terus ada tracking poinnya di sebelah kiri itu ada yang gambar makanan, kesehatan, terus kebahagiaan ada angka 0, 1, 2, 3, 3. Nah itu tracking point. Nah, ini juga butuh dibuat kalau memang dibutuhkan. Terus ada juga berupa uang. Uang kalau memang ada uang atau koin, nah itu juga butuh dibuatkan. Bisa juga. Nah, model atau desainnya itu bisa pakai uang, karena ada uang mainan juga bisa. Jadi nggak usah nyata-nyata, misalnya pakai uang mainan. Atau kalau koin, ada poin ya, ada poin-poin ya, otomatis kita harus siapin satu poin itu bentuknya kayak gimana, 2 poin kayak gimana, 3 poin kayak gimana kayak gitu. Jadi ini salah satu yang harus dibuat nanti kalau ada poin-poinnya ini ya. Bisa pakai gambar bintang atau bentuk bintang, bisa bulatan, tapi ya enak bulatan lah ya. Bulatan kotak itu enak. Itu tinggal. Terus box. Nah, biar nggak tercecer ini ya, komponen-komponennya itu dibuatin boxnya. Kalau bingung nggak pernah bikin box, ya otomatis tapi kalau memang aku pengen buat mas biar dapat experience bikin box board game, tinggal diukur aja komponennya berapa, lalu cari template box. Nah, itu tinggal ditempel-tempel biasanya. Nah, ini box komponen cukup penting agar nanti isinya itu nggak kemana-mana gitu ya. Daripada di plastik-plastikin gitu kan, atau dikeresekin kan nampaknya kurang bagus. Tapi kalau boxnya sudah menarik, biasanya anak-anak peserta didik atau peserta itu murid itu akan, oh ini apa ini kok boxnya menarik. Nah, mereka buka boxnya terus mereka ingin main kayak gitu. Jadi cover itu juga penting. Lalu ada yang namanya rule book. Nah ini uh, rule book ini sebenarnya ada beberapa teman saya yang ngomong ini adalah komponen utama. Jadi ini bahkan dia ngomong kenapa rule book, kenapa nggak video? Kalau saya pikir kan, oh ya udah kita nggak usah bikin rule book, bikin video tutorial cara mainnya kan beres. Nah teman saya itu tapi argumentasinya bagus. Kalau misalnya ternyata di suatu daerah atau di suatu wilayah ada akses internet, itu gimana terus kamu ngajarin main kalau nggak ada rules? Maka
rulebook menjadi penting. Jadi kalau misalnya dia ngomong rulebook itu, karena kalau entah misalnya ada kejadian sangat luar biasa pada internet, orang mau main, nah itu tetap biar bisa baca, oh biar bisa tetap main, oh ini mainnya caranya gini, itu ya. Nah, ini rulebook juga butuh didesain visualnya biar cantik, cakep kayak gitu ya. Misalnya ada teman-teman peserta didik yang pengen secara mandiri waktu istirahat misalnya, aku pengen deh main gamenya bapak ibu guruku. Nah, dia ngambil terus baca, oh gini cara mainnya, tertarik terus main itu. Berikutnya ini komponen pendamping. Biasanya ada namanya kartu bantuan atau player aid. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari rulebook. Jadi kalau rulebook itu tadi eh, istilahnya panjang, jadi berhalaman-berhalaman. Nah, kita bisa buatin ringkasannya, summary-nya, resumenya, atau pokoknya yang cara gampang mainnya tuh cuma ini, pakai satu kartu ini, itu udah jelas di situ fasenya apa, tiap ronde harus ngapain, terus simbol-simbolnya itu jelasannya apa. Nah, itu bisa dibuat dalam satu kartu balik gitu ya. Yang depan ini turn sequence-nya, tahapan-tahapannya, yang belakang simbol-simbolnya. Nah, itu juga bisa. Nah, ini memudahin, ini nggak wajib, tapi akan sangat bagus kalau ada. Jadi pemain akan bawa itu, jadi kalau bingung nggak perlu rebutan rulebook gitu. Mana rulebook, kamu pengen ini ronde ini harus ngapain aja. Tapi karena udah bawa kontekannya, PA-nya masing-masing rulebook, kita oke. Nah, ini sebenarnya ada titipan cara membuat dari kanvas. Sekali lagi, saya itu jarang sekali membuat dari kanvas, tapi saya tadi sudah sempat carikan, ini ada beberapa video yang saya kira, oh ya, dari kanvas itu mudah ternyata. Itu ada flashcard dan lain sebagainya. Ini nanti juga bisa saya share ke teman-teman bagaimana cara membuat kartu-kartu terutama itu dengan mudah dari kanvas. Nah, yang mungkin saya ingin sharing yang berikutnya itu adalah, ini sharing santai aja ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, feel free saja, jangan takut untuk bertanya Bapak Ibu atau sharing, nanti bisa kita bahas. Yang mungkin uh, penting itu kenapa sih, atau prinsip-prinsip apa sih dalam visual ya? Kalau bagi saya yang pertama itu adalah clarity atau ini kejelasan. Jadi kalau nanti membuat plan visual itu yang penting itu clarity. Jadi sekali itu tahu, oh ini. Jadi, oh kebaca misalnya ada tulisannya gitu ya, itu terbaca. Sekali lihat itu orang jelas, oh ini tuh apa. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada simbol-simbol di kartu, di papan, nah itu setidaknya harus mudah terbaca atau ada clear. Lalu juga yang berikutnya itu uh, simplicity-nya. Jadi sederhana aja. Jadi jangan buat simbol yang sangat-sangat rumit gitu ya, sangat panjang atau sangat rumit itu wong sampai bingung iki simbolnya maksudnya apa. Nah, buat saja sederhana. Terus tema itu juga penting. Pokoknya misalnya tadi ya, temanya saya membuka warung kopi. Maka gambarnya, ikonnya kalau bisa yang sesuai dengan tema. Jadi clarity, sederhana, simplicity, lalu konsistensi tema sesuai dengan tema. Terus ada juga tentang warna. Nah, ini menjadi topik yang menarik sebenarnya karena belakangan ini teman-teman atau di industri board game itu sudah mulai merangkul teman-teman yang buta warna. Teknisnya apa? Yang jelas dia untuk warna-warna tertentu nggak bisa lihat.
Tapi masih bisa ngeliat warna. Jadi bukan buta warna total, tapi buta warna yang dia warna tertentu masih bisa lihat. Tapi kalau warna itu menyerupai warna tertentu, dia dia bingung. Ini warna apa gitu. Nah, maka pemilihan warna itu jadi penting. Kalau bisa warnanya itu yang ramah teman-teman yang buta warna parsial. Jadi nanti ada kalau memang butuh saya share juga ke teman Komet itu ininya apa namanya itu artikelnya. Jadi nanti mungkin bisa milih warna yang memang aman untuk teman-teman yang buta warna. Karena tahu di antara peserta didik kita itu ternyata ada yang buta warna parsial. Gitu. Terus berikutnya itu juga apa ya, clarity, terus kejelasan, kontras kayak gitu ya, termasuk kelihatan lah ya. Terus kalau bisa juga simetris, jadi seimbang. Jadi taruhnya misalnya di tengah atau ya pokoknya enak dilihat gitu ya. Jangan terlalu kecil atau ditaruh di tempat yang susah, pojok pinggir bawah. Nah itu akhirnya kelihatan gitu. Penting simetris dan enak untuk dilihat. Dan juga kalau bisa saat membuat itu teman-teman juga saat mau prototipe ya atau mau dipolis itu juga butuh umpan balik dari pemain. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu setelahnya nyoba di playtest dimainkan sesering mungkin agar nanti dapat feedback. Nah itu sih kira-kira yang mungkin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa tanya jawab dengan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di eh, misalnya sampaikan. Nah, silakan saja, santai saja. Dan kalau ada yang pertanyaan di luar konteks ini pun boleh. Nanti kalau memang masih bisa saya jawab, akan saya bantu. Ada nih Pak Arif dari kolom chat nih. Liburku cerian. Tanya apa harus ada color plate buat kirim gitu Pak Arif. Baik, wah ini pertanyaan sangat bagus sekali nih ya. Terima kasih, Bu uh, Miss Dwi. Misteri. Miss Dwi. Ya saya jelaskan. Jadi gini Miss, kalau dari saya pribadi ya, saya memang meminimalkan terlalu. Jadi kalau memang bisa itu biasanya tidak hanya warna, font juga apa namanya itu font tulisan itu biasanya saya pilih atau saya minta ke teman-teman desainer untuk cari font yang itu jelas dibaca dari jauh. Jadi misalnya kartu kayak gini ini ya. Ini, nah ini ada tulisan, jadi kan. Nah saya biasanya memang minta teman-teman itu tulisannya itu kebaca dari jauh. Karena waktu main ada orang-orang tertentu yang sama kayak di kelas ya, posisi menentukan prestasi. Ada juga yang main tuh duduknya agak jauh. Jadi itu apa sih? Nah kalau nah terus warnanya juga nggak terlalu dia bisa kita kontrasting gitu ya dengan mudah. Itu akan sangat membantu pemain. Jadi kalau bagi saya batasan warna itu tetap ada maksimal. Kalau font itu saya hanya minta maksimal 3 font, 3 jenis font. Dan saya meminta itu pasti font yang kayak gini, ya ada tulisan gitu terus. Mana tadi? Ini tuh font-font yang memang font yang ini prototipe ya. Jadi, kalau ini prototipe, jadi font-fontnya memang saya minta biasanya yang atas terus tidak terlalu banyak warna. Warna saya tidak pernah ini ya, tidak pernah ngitung kapasitasnya itu. Sebenarnya sangat tergantung sama board gamenya, komponennya berapa banyak, tidak banyak. Color palette ya disesuaikan sama gamenya. Untuk siapa? Kalau untuk anak-anak, otomatis color palette-nya akan beda dengan game yang biasanya kami pakai untuk teman-teman dewasa. Kayak gitu ya. Untuk kalau untuk teman-teman
MA, color palette-nya mungkin akan berbeda teman SD. Nah, itu biasanya tergantung dari ininya, siapa yang akan memainkan, temanya, gitu. Terus eh kayak tadi kalau misalnya, oh kita ternyata bermain dengan anak-anak tertentu, nah itu akan sangat menjadi. Jadi saya color palette akan tetap penting, tetap harus kita kasih. Kayak misalnya game Persona tadi itu ada color palette-nya, biasanya oh ininya mayoritas nanti akan oranye. Oranye itu akan digabung dengan warna apa? Oranye putih, terus uh, aja. Tidak. Itu sih Purwanto. Kembali contohnya ya di Google Drive saya ya. Oke, terima kasih Mas Pak Arif. Dan ini ada dari Fitriah Khairunisa nih. Apakah ada rekomendasi jenis kertas yang dapat digunakan dalam membuat board game agar bisa meminimalkan cost tapi tetap terlihat keren gitu? Apakah jenis kertasnya bisa ini? Oke, kalau prototipe kertas eh, kertas-kertas karena sketching siswa yang biasanya udah dicoret-coret sama dosennya gitu kan. Nah, itu bisa dipakai untuk prototyping ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk apa namanya? Untuk mulai dicetak, nah saran saya sih kalau kartu sebenarnya eh, kartu kan macam-macam kertas ya. Ada AP itu ada 120 terus 210. Kalau saya biasanya minta yang 210 yang agak tebal dikit tapi nggak terlalu tipis jadi nggak yang apa namanya bahasa Jawa itu lemir ya apa ya bahasa elastis gitu loh ya. Nah jadi agak agak ini dikit lah. Biasanya pakai kertas putih itu eh, untuk cetak agar tetap bagus. Tapi ini prinsipnya kalau prototyping jangan kertas bagus dulu. Nah ini biar hemat, prototyping itu kalau masih prototyping masih belum fix gamenya pakai kertas-kertas bekas, gunting-gunting kertas bekas saja. Kalau mau, oh mas aku gambarnya gimana? Gambarnya di print hitam putih, nggak usah background. Terus gambarnya cari di mana? Cari di Free Pick. Nah, di Free Pick itu banyak. Nanti teman-teman bisa cari itu ada yang bagusan lah ya. Nah, itu cari di situ aja, ikon-ikon, simbol-simbol. Itu cari di situ aja. Jadi, eh, cari terus ini. Bahkan kalau memang saya biasanya kalau dulu prototyping, itu nggak ada gambarnya. Atau tulisan A, B, C, D gitu. Jadi, dikodifikasi. Jadi, nggak ada gambar dulu. Cuma warna, titik warna. Oh ini, kartu ini warnanya merah, kuning, hijau. Terus kartu satunya kuning, kuning, hijau. Nah, itu misalnya itu tanda apa namanya kodifikasi aja. Bentar ya, saya carikan ya misalnya ya. Nah, misalnya gini nih, tekan zoom aja ya. Saya nggak share. Nggak perlu nyetak sebagus di- dicoret-coret aja dulu di kertas-kertas bekas kayak gitu ya. Nah, terus dimainkan di playtest sama murid sama peserta didik gitu ya. Dimainkan. Kalau mereka main cuma coret-coretan aja terus mereka sudah seneng, itu artinya secara gameplay udah enak, udah bagus. Baru nanti kita mulai masuk ke tahap polisi, dipolis, kasih gambar, kasih simbol-simbol sederhana, di print misalnya, diajak main lagi anaknya. Kalau tambah senang, wah ini yang kemarin main terus sekarang udah bagus gambarnya, yang oke. Baru misalnya minta minta saran itu ini warnanya gimana, enaknya warnanya apa, itu bisa tanya ke peserta didik atau ke pemain. Kalau udah baru dipolis bagus, jadi udah dipolis bagus, nah baru diajak main lagi.
mengetahui step-step dalam membuat board game. Paling awal prototyping. Prototyping pakai apapun yang itu murah meriah, segera bisa dikerjakan. Kayak gitu. Prototyping. Setelah itu baru di playtest, diuji coba, dapat masukan diperbaiki, Kalau dirasa udah enak, baru dipolis. Itu tips untuk menghemat. Kalau kertas, ya saya kalau memang mau bagus, AP, kertas art paper. Ini kalau nggak salah 210 ya, 210. Terus kalau apa boardnya itu ya juga bisa cari yang lebih tebal. Saran saya itu. Itu sih mungkin Mas Pur Yap, jawaban saya. ya terima kasih. Gitu ya Bu Fitria Khorinisa, mudah-mudahan bisa membantu. Ini berikutnya dari Izah nih. Bagaimana cara mengatur ukuran dan tata letak agar bisa tetap rapi saat mencetak bolak-balik di percetakan? Ini di teknisnya ini, Oke. Arif ya. Oke. Nah, terima kasih Mbak Iza. Ini pertanyaan musuhnya semua ini board game designer Indonesia percetakan ya. Jadi Iya, memang eh, ini salah satu kendala ya. Kendala saat kita akan mencetak card game, board game yang ada komponen kartunya di apa namanya di Indonesia. Satu karena keterbatasan alat mesin. iya, Mesin-mesin di Indonesia itu memang lebih ke digital printing yang untuk buku, iya. poster gitu ya. Poster, iya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi waktu kita nyetak kartu, itu setengah mati mereka nggak pengen nerima sebetulnya. Kalau bisa nolak nolak, tapi karena ini wis kerja ya, jadi akhirnya karena kerja ada klien akhirnya ya wis diterima aja gitu ya. Tapi pada akhirnya memang kita kalau tips dari saya ini tips yang memang sangat sering dilakukan sama teman-teman saat mau mencetak itu ditongkrongi. Jadi benar, mau kita atur layout seberapa rigidnya gitu ya. Itu kadang kalau mereka salah-salahan saat mengatur itu, ya wis nanti gak perfect gitu ya. Kalau kita mau perfect ya, Taunya tercetak gitu ya Mas ya. iya. Nah, kalau kita mau perfect, maka kita tongkrongin, diliatin. Nah, Uci tak cek unsurnya gini. Tapi namanya manusia, karena ada beberapa percetakan itu kan masih manual ya. Habis dia nyetak satu sisi, dia buka terus dibalik. Nah, waktu baliknya kan bisa jadi geser berapa milimeter Milih. ya. Itu udah, iya itu udah hitungannya udah nanti akan ada putih-putihnya gitu. Kalau teman-teman lihat ini ada putih-putihnya nih. Nah, ini ya. Nah, gitu. Jawaban saya adalah sadarilah memang tidak bisa perfect. Nah, itu. Jadi kita harus berbesar hati. Memang salah satu kendalanya itu. Nah, apakah bisa diantisipasi? Bisa. Kalau memang pengen, nggak ada putih-putihnya kayak gini, biasanya usahakan backgroundnya. Nah, ini saya kasih contoh yang mungkin ya. Kenapa card game pertama saya itu saya nggak pakai logo di tengahnya? Itu karena saya itu mualas ngatur ngatur itu, ngatur apa namanya itu, ngeset ngeset kayak gitu tuh ya. Saya itu, nah, saya setting. Ini mungkin tips yang terjadi berguna ya. Nah ini, ya, yang Gunung Rinjani ini board game pertama saya. Ini saya waktu itu belajar di Ludendara. Jadi teman-teman bisa juga monggo mengunjungi Ludendara, websitenya ada. Nah, ini saya diajari waktu itu bikin uh, apa namanya game design. Nah, tipsnya adalah back backset kartu saya ini itu nggak ada tulisan apa-apa. Ya cuma gambar apa tuh batikan aja gitu. Jadi waktu kita motong itu masalah kenapa satu lembar itu langsung saya tempel gambar biru ini atau warna yang atau paling gampang itu di blok warna ya kalau ini warna biru gitu ya wis jadi waktu gunting waktu apa itu biru semua belakang. Nah itu paling gampang jadi saran saya jangan nah itu susah karena biasanya nanti ada geser-geser dikit antar kartu beda
untuk orang-orang yang pemain, ya ini pemain tapi ya, pemain card game yang perfect atau board game yang perfect, jangan kan ini ya, jangan kan ada putih-putihnya, protes kadang. Wah itu beda warnanya. Aku bisa ngaruh agak muda itu kartu apa aku bisa apalin. Nah itu mengurangi keasikan. Jadi, mungkin beberapa orang kan penting, tapi bagi saya pribadi, maka itu masih bisa ditoleransi lah ya. Dan kita harus maklumi bahwa di Indonesia memang salah satu kendalanya saat kita cetak sesuatu itu memang kayak gitu. Jadi saran saya sih nanti Mbak Izah ya, itu yang pertama sebisa mungkin layoutnya kita layout sendiri. Kalau memang kita nggak bisa nge-layout sendiri, misalnya kita nggak bisa pakai Corel, pakai Photoshop, ya kita datang ke digital printingnya, ke percetakannya, terus minta di layoutin, ya. Dan memang harus ini, kalau bisa misalnya ada kartu kayak gini misalnya ya, kartu kayak gini, ini belakangnya apa namanya, oranye, terus ada kartu yang eh, kayak gini, belakangnya berbeda, itu kalau bisa yang kartu desain ini satu lembar sendiri. Kartu yang desain ini satu lembar sendiri. Jadi eh, mengurangi agar nggak campur antara backset kartu yang ini dengan kartu yang ini tuh biar kadang kan ditata gimana ya? Ditata gini kan sama dia. Nah, kadang kan geser gini. Jadi kalau waktu motong yang sini tuh dapatnya yang atasnya ini. Itu mengurangi resiko seperti itu. Jadi satu lembar AP itu saya backsetnya kayak gini semua. Itu mungkin Mbak Izzas, nah, ini memang pertanyaan musuh kita bersama, apa masalah kita bersama ini. Kurang ini ya, kurang teliti gitu ya, karena ini juga sih alatnya ya. Alat manusia, karena ya ya di Indonesia belum, ya mungkin ada tapi harus cetak banyak sekali mungkin ya. Dengan kita Iya, kan kadang terbatas kala ya. cuma butuhnya 10 atau satu satu paket gitu aja kan ya Mas Mm-mm. Pur ya. Jadi Iya, kalau betul pakai betul alat betul itu mahal betul. banget gitu kan. Nah, maka ya udah kita harus sadari bersama-sama bahwa akan selalu ada resiko itu. Ini dari Rama Yuda nih, bertanya nih Mas. Apakah media pembelajaran board game, card game, kira-kira media yang cocok untuk anak SD ini medianya jenis apa gitu? eh Baik, ini Kak Rama ya. Rama, Iya. Kak Rama, sebenarnya mau board game ataupun card game itu sebenarnya nggak ada masalah, maupun game digital. Cuma kelemahannya anak SD kan nggak boleh bawa HP ya, HP-nya HP orang. Bisa juga kalau kita eh, bisa buat game digital terus eh, gimana gitu. Kita kan kadang nggak tahu. Nah, tapi sebenarnya board game ataupun card game itu bisa tergantung umurnya dan eh, saya dulu diajarin bahwa apa itu namanya pedagogi ya. Jadi ya mengajarkan sesuai dengan umur itu penting. Jadi tidak perlu dipaksa kalau memang teman-teman peserta didik itu memang belum 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 tertarik ke sana. Kalau memang card game aja cukup card game, flashcard cukup flashcard, board game pengen mereka board game. Jadi memang harus ada, kalau di kami itu ada namanya eh, empati, empati ke Hmm. pemain. Pemain ini butuhnya apa sih? Nah, kita ada namanya empati ya. Kalau di proses desain itu, user ini butuhnya apa? Pemain ini butuhnya apa? Peserta didik ini butuhnya apa? Kadangkala saya dulu pernah melakukan hal yang agak fatal awal-awal di Let's Play dulu ya. Saya sangat senang dengan sebuah game. Saya baru beli game tentang bisnis. Saya sangat senang sekali. Gamenya agak rumit. Saya paksakan di sebuah sesi pada pemain-pemain baru. Nggak jalan jadinya. Ya jalan tapi pusing semua pesertanya gitu, nggak fun gitu. Iki opo sih iki, aku nggak paham gitu ya. Nah, maka kita harus belajar untuk mengempati pemain atau peserta didik atau pemain ini sudah masih asingkah dengan game berupa board game atau card game. Kalau memang mereka udah sering beberapa kali main gitu ya, oh udah kenal.
nggak apa-apa, di, dinaikin dosisnya. Tapi kalau ini pertama kali, maka saran saya card game. Saran ya, card game. Itu mungkin lebih mudah dan lebih cepat. Kalau board game, mungkin ya board game yang familiar, Kuli ular tangga, monopoli, atau jenisnya, ludo atau jenisnya gitu. Yang simpel-simpel saja. Jadi jangan langsung dibawa ke tahap yang sangat susah. Jadi memang butuh empati, Pak Rama. Siswanya itu seperti apa, siswa apa. Dan saran saya diperkenalkan dengan pelan-pelan. Kalau memang flashcard cukup, flashcard. Kalau memang card game bisa, card game. Kalau board game udah oke, board game oke. Nah, dan bisa menggunakan game-game yang sudah ada di pasaran. Jadi eh, monopoli itu banyak mengajarkan tentang bagaimana mengatur uang atau resource ya, ngomong uang misalnya resource, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana apa namanya menentukan menentukan ini mau kemana gitu ya. Kalau bebas mana gitu, nah, itu pilihan. Nah itu bisa diajarkan juga. Jadi kalau SD mungkin saran saya satu subjek aja, tidak terlalu banyak gitu. Saya bukan guru SD, jadi saya belum tahu seperti apa mengajar SD. Makanya saya diikut ngambil ilmu murni. Gitu, Mas Pur. Oke, terima kasih. Gitu ya Kak Rama ya. Semoga bisa dipahamkan ya. Ini ada dari Ibu Mirna nih. Mohon pencerahannya bagaimana cara menyusun eh, movement ya pemain agar permainan bisa lebih menantang tetapi mudah dipahami peserta didik. Contoh board game yang dimodifikasi dari monopoli. Wah, oke, Silakan ini Sarif. pertanyaannya banyak dan berat-berat rupanya. Keren-keren ini Ini pesertanya ini ini. nggak salah ini undangannya nih ya. Dengan pesertanya ini luar biasa ini. Oke, eh Kak Mirna, omongannya udah movement ini ya. Baik, eh kalau di monopoli, bahasa teknisnya itu point to point movement ya. Iya, Pemain point to point ngerol movement. dadu terus majuin bidaknya itu dari satu Iya. titik ke titik yang lain. Nah, sebenarnya kalau mau dibuat lebih menantang, ini kan pertanyaannya nih, lebih menantang, tetapi mudah dipahami peserta didik. Nah, maka monopolinya nggak pakai dadu. Tuh. Terus pakai apa? Nah, nggak pakai dadu, tapi pakai keputusan pemain. Mau maju 1 sampai 5. Tiga langkah aja. Oh, aku maju 1 langkah aja. Itu ada di Kesepakatan gitu beberapa ya. game yang keputusan pemain. Jadi pemain itu game yang sangat menang itu sebentar, ada nggak ya? Nah ini ya, first rate ini ya. Ini ular tangga. Tapi ini ular tangga. Yang jadi pemain itu akan diminta untuk maju 1 sampai 5. Dia boleh maju 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya si tikus ini, ditanya tikus ini nemuin info bahwa di bulan itu ada apa itu namanya, keju raksasa segede bulan Oh, kaji di raksasa. baliknya bulan itu. Iya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menjadi astronot. Maka namanya ratstronot. Untuk menjadi astronot, mereka harus ngumpulin bahan. Untuk ke bulan kan butuh roket. Nah, mereka harus ngumpulin bahan untuk bikin roketnya. Nah, ini basically ular tangga. Tapi lihat ular tangga modifikasinya keren, Bang. Hmm. Kita nggak pakai dadu. Kita dikasih keputusan si tikus kita ini mau maju 1 sampai 5. Jadi bisa maju. Oke, aku mutusin maju 3. Maka dari yang biru ada lampunya ini 1, 2, 3. Saya berhenti di kotak warna oranye. Itu saya Oranye. dapat snack. Nah, dapat snack. Saya simpan snacknya. Ada token snack. Terus pemain berikutnya, kamu boleh maju 1 sampai 5. Oke, saya maju 2. Maka 1, 2. Saya dapat keju. Saya dapat kejunya. Nah, ini artinya keputusan. Nggak pakai dadu. Pemain memutusin, aku maju kedua, dapat keju karena aku nanti butuh bangun sesuatu, butuh keju. Oh, aku maju 5 karena aku butuh apa itu namanya, soda soda kue. Karena aku nanti kalau mau bikin badan roket, aku butuh soda kue.
Nah, itu keputusan dan itu kita bisa untuk memutuskan, benar tadi memutuskan. Ini aku maju sampai berapa. Nah, ularnya di mana? Ularnya itu ada. Jadi di satu titik itu kita bisa beli barang. Di satu titik kita bisa beli barang. Ya, saya titik ini ya. Nah, ini ada penjual barang. Kalau kita sudah sampai satu titik di sini misalnya, ini ada gambar apa namanya? Aduh, hewan apa itulah ya. Itu kita bisa beli barang, bayar 6 keju, dapat tas yang isinya nanti bisa nambah nampung resource kita. Kita boleh bayar 6 atau nggak bayar, nyolong. Kalau nyolong, kita harus turun ke titik awal di sini. Itu keren menurut saya. Ini ular tangga, tapi nggak ada ularnya, nggak ada daging. Tapi ini ular tangga. Karena ya kita maju, siapa yang sampai ke atas duluan, dia dapat poin. Jadi itu Mas Pur. Kalau mau menantang, maka ya saran saya ya, kalau ingin membuatmu board game atau yang menantang, maka saran pertama adalah sering main. Biar apa? Biar knowledge atau library gamenya itu banyak. Sama seperti Bapak Ibu guru, kalau pengen pinter nulis, saya yakin. Bapak Ibu guru yang pinter nulis itu pasti sering baca. Saya nggak tahu Mas Pur pinter nulis apa enggak ya. Pinter nulis nggak Mas Pur? Seneng bikin artikel nggak? Nah, Suka banget. suka. Nah, Mas Pur ini suka baca kan? Suka banget. Suka banget. Nah, maka kalau pengen bikin game yang menantang, yang ini ya bagus, syarat pertama itu sering main. Udah. Karena apa? Begitu sering main, akan punya banyak knowledge tentang gameplay, punya banyak knowledge tentang mekanik, punya banyak knowledge tentang tema, tentang movement. Wait, begitu punya banyak knowledge di library-nya kapan itu main, tak modifikasi deh. Ini tak modifikasi ini dan ininya, tak modifikasi ini dan ininya. Oh, aku mainin 2 game yang sama-sama tak suka, tak campur deh ini gameplaynya maupun mekaniknya tak jadi satu, jadi game baru. Nah, oleh karena itu pekerjaan saya hampir setiap hari main. Kenapa ya? Kalau mau jadi game designer misalnya gitu ya, maka wajib main untuk menambah knowledge atau library gamenya di pikiran kita. Jadi itu tadi yang tanya. Iya. Gitu Bu Mirna mungkin Siapa tadi ya? Nah, Bu punya film Mirna keren. ini yang bertanya Bu Mirna ini. Kak Mirna. Nah, Iya. Ya, ya itu silakan. Untuk ukuran ini plate-nya yang kotaknya itu ada standarnya nggak, Mas? Maksudnya harus berapa ukurannya gitu? Apa sesuai dengan kebutuhan kita gitu? Ukuran boardnya atau ukuran kartu atau ukuran apa Mas? Botnya sama kartunya. Apakah ada standar atau gimana? Atau terserah kita gitu? Iya. Dari desain desain konten Mas board tersebut itu kontennya banyak banget nggak? Kalau misalnya kita lihat si ular tangga yang jadul ini ya, ini kan kontennya Iya. dikit kan ya. Mm-mm. Ada tangga ular. Tapi, Iya. tapi kalau dilihat dari yang Astronaut ini, yang First Red ini, wah itu kan Betul. banyak banyak ornamennya, banyak Iya. tambahannya. Betul, betul, Oh, betul. backgroundnya ada ininya, ada itunya. Terus Mm-mm. lebarnya juga lebar banget karena ini biar Mm. bisa karena satu blok itu bisa diisi oleh 2 sampai 3 tikus. Jadi tikusnya boleh bareng-bareng Hmm. dalam satu spot, tapi yang Berarti nggak yang menjatuhkan lawan ini ya? Untuk mainnya enggak, di sini tapi ya? harus harus bayar keju. Jadi kalau Oh, bareng-bareng di satu titik yang baru datang harus bayar keju ke yang sudah ada di situ. bayar pajak gitu ya? Iya, Izin keju. gitu ya? Jadi
uangnya itu berupa hedging. Jadi, Kecil. Oke, oke, apa oke. itu namanya? Ya, ekonomi jalannya pakai hedging. Nah, jadi tergantung dari itu kontennya seperti apa. Terus sebenarnya juga eh, table presence itu penting. Jadi kalau saya main rame-rame, kalau terlalu kecil kan kasihan yang yang apa namanya, yang agak jauh dari meja, agak jauh dari Iya. boardnya gitu kan. Maka gede itu jadi penting untuk keterlihatan clarity tadi ya. Clarity tadi juga penting untuk dipertimbangkan. Jadi tinggal dilihat eh, Hmm. kontennya seberapa banyak, lalu pengen apa namanya visualnya itu banyak banyak tambahannya atau ini aja. Ya udah pokoknya esensi sama semua. Nah, itu akan sangat tergantung dari si game desainernya. Hmm. Begitu sih, Oke, oke. sport. Berarti ini kalau saya saya apa saya pahami, saya perhatikan ini berarti bisa seluruh mapel bisa kita ini ya, kita explore dengan gitu ya. Oh Kalau ya saya lihat bisa. dari ini Mau tadi, isu Masya isu Allah. lah, isu seperti pernikahan dini, Iya, stunting, itu iya kan dibuatin tadi, gamenya, Masya pajak. Allah. Nah itu kan, loh, makanya mau materi apa, asalkan knowledge game kita itu, library game kita itu sudah banyak, itu ketemu. Oh kalau gitu materi ini ya, kami bisa empati, maka nanti akan muncul empati tadi. Tanya-tanya ke eh, usernya, user itu bisa jadi pemain, bisa jadi yang membutuhkan ya. Jadi Pak, di pajak itu gimana sih Pak? Ininya cara kerja pajak itu gimana sih? Kami kan nggak tahu nih pajak apa aja. Jelas hal yang didanai oleh pajak, Mas. Jadi begitu Mas Arief bayar pajak 100.000 misalnya, maka itu nanti akan dibagi ke 16 pos. Ada yang dibagi ke pos pertahanan dan keamanan, dibagi ke pos infrastruktur, dibagi ke pos pencegahan kemiskinan. Nah, jadi uang pajak kita itu dari pos-posnya. Oh, Oh gitu. nah, kakak tahu kan, nah, maka itu ngobrol terus. Oh, maka itu kan butuh disampaikan. Pakai apa? Oh, pakai komponen kalau gitu. Nanti ada kartu yang Iya, membangun jembatan, kartu yang membangun ketahanan, keamanan, kesehatan. kartu yang. Nah, hal kayak gitu akan kita dapatkan saat kita empati. Nah, empati Oke. bisa ke user, pemain misalnya, atau ke orang-orang yang memang eh, terkait sama gamenya. Kalau Bapak Ibu guru otomatis ke ini ya, ke konten edukasinya ya. Ini mau ngajarin apa sih, dan saran saya sih nggak usah dalam satu game itu di apa ya, di bahasa Jawanya itu Campur, di, dicampur ditumpahkan ya. semua. Iya betul. Nah, ditumpahkan Pengen semua di dapat satu game, jadi wah, mending game kecil, tapi enak dimainkan, fun, dan bermakna ya. bisa tersampaikan dengan cepat. Ya, jadi Hmm. nah itu sih, dari monopoli, wah monopoli nanti bisa belajar tentang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, wah jangan ya, nggak apa-apa bisa, cuma waktu main itu satu aja yang disampaikan gitu, satu sampai dua hal aja. Kalau dicampur Hmm. semua nanti kasihan pemainnya. Oke. Ini ada dari Kak Rama ini. Tadi sempat rasen ya Kak. Mungkin ada langsung disampaikan Kak Rama nih, bisa open mic. Kak Rama atau Kak Mirna, ini Kak Mirna yang terlihat saya. Yang Iya, tadi yang iya resen Kak Bapak Rama boleh. tadi. Iya, boleh Bapak. Oh, Oh boleh Kak Rama, suaranya silakan. Iya, saya tadi langsung. suaranya apakah putus-putus? Oh tapi Kak Rama nulis di chat ini. Saya bacakan ya. Izin saya bacakan ya Kak Rama ya. Oke. Oke. Jadi dari Kak Rama ingin bertanya, sebagai guru kita mungkin bisa empati atau empatis untuk sebenarnya anak peserta itu dalam pembelajaran, suka dalam pembelajaran dengan adanya media pembelajaran. Jadi usernya itu sebagai siswa sangat bermanfaat sekali materi dari Bapak. Kayaknya jadi design thinking dalam pembelajaran itu gini ya Pak Arif ya. Design thinking dalam Iya, pembelajaran. benar sekali, Kak Rama. Jadi design thinking itu memang nggak hanya dipakai di bisnis,
Jadi dipakai design thinking itu adalah framework. Itu secara kerja ya. Jadi bisa dipakai di apapun. Jadi nggak cuma untuk membangun bisnis atau membangun usaha gitu. Tapi dalam pendidikan pun saya kira kalau pendekatan design thinking akan sangat bagus. Jadi saya nggak tahu ya, tiap sekolah itu kan kemungkinan akan punya kebutuhan berbeda karena udah beda wilayah, beda Beda kampung visi gitu aja misi juga kan, ya udah beda visi misi, beda apa namanya lingkungan struktur gitu kan ya. kondisi ya. Resource-nya juga beda, gurunya mungkin berbeda, jumlah infrastrukturnya berbeda. Maka memang butuh di-empathize optimal. Kita kan nggak ngomong maksimal, optimal. Jadi yang sama-sama guru itu bisa optimal, itu bisa dapat optimal. Karena sekali lagi, saya sekolah dengan teman-teman sekolah, Gen Z sekolah itu udah beda. Zaman kami, saya sekolah itu atau mungkin Mas Pur sekolah dulu kan kita informasi itu kan hanya dari buku dan guru, ya Mas ya, dari Betul, masyarakat apa dari betul, orang betul. gitu ya, orang lain. Iya. Sekarang informasi itu di mana-mana. Informasi di mana-mana. Informasi sudah bukan hal utama lagi, udah bukan kendala utama lagi. Maka peran guru itu sebenarnya bukan memberikan informasi. Karena misalnya nih, apa yang saya sampaikan, saya bisa aja cari di chat GPT, gitu kan ya, Mas Pur ya? Udah jadi. Chat GPT udah beres, sudah informasi. Tapi yang kita butuhkan bagaimana yang kemarin didorong sama, nah itu penting. Nah itu penting. Bagaimana kita mengkritisi informasi yang datang pada kita, mengkurasi mana yang benar, mana yang hoax, itu penting. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang itu penting, creativity itu penting, komunikasi itu penting. Itu kepakai semua di industri. Kalau siswa didik kita udah dapat 4C, itu sebenarnya sudah 80% beres lah ya. Mereka hidup dimanapun itu sebenarnya bisa. Karena udah punya critical thinking, udah bisa kolaborasi, komunikasinya bagus, kreatif lagi. Sebenarnya tugas kita itu mendorong ke sana. Ini loh, ayo game itu sebagai media laboratoriumnya mereka untuk mencoba banyak hal 4C tadi. Kalau temannya misalnya, kalau di sesi let's play misalnya ada uh, peserta peserta gitu waktu main, gini loh, kamu tuh harusnya langkahnya ke sana, sini, sini. Nah, saya moderator kan, saya selalu tanya, kamu percaya apa yang dikatain sama dia? Walaupun itu sebenarnya menguntungkan, tapi saya tanya, kamu percaya apa yang dikatain sama dia? Akan berpikir gini, yang dikatakan. Nah, itu kan critical thinking. Game itu bisa memempatnya. Jadi sebenarnya kalau bener komet itu guru itu dia jadi pakai game karena begitu guru itu pakai game 4C-nya itu beda. Kalau kolaborasi gimana Mas? Ini musuh. Kenapa kita nggak modifikasi gamenya? Ular tangga misalnya, kita modifikasi ada satu token, satu dadu yang itu serigala, yang 4 pion itu bareng-bareng murid-murid harus bisa bareng-bareng naik ke atas. Kalau sampai ada satu pion yang ketangkap serigala, kalah semuanya. Jadi mereka bisa saling share dadu. Aku dapat 3, 2 tak pakai, 1 pakai nulis biar kamu gak selamat. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang sebenarnya diperlukan kalau guru mau pakai game, sering main, seperti sering baca buku. Nah, itu sih Mas Bur. Jadi saya sepakat design thinking itu kalau dipakai di pembelajaran maka bisa jadi kurikulum itu ya apa kurikulum sekarang merdeka. Nah, itu benar sih. Ya bisa bebas memang karena usernya pasti beda-beda. Saya yakin di bisnis nggak mungkin lah semua konsumen itu punya kebutuhan berbeda, pasti beda-beda. Dan kita sebagai pebisnis wajib mengikuti apa yang memang dibutuhkan, bukan kita bikin ke konsumen kayak gitu. Itu Mas Pur kira-kira. Oke, terima kasih. Oke, saya teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa raise hand. Sepertinya kalau di kolom chat sudah nggak ada ini. Aman? Di kolom chat sudah terjawab semua ya. Ayah Pur, Iya siap. Iya, Bu Irna gimana? Mau ditanyakan nyoba silakan. main yuk. Biasanya Mas Arif itu kalau gini tuh mesti ngajak. Ayo Mas. Ini ngajaknya Oke. kesorean. Ngajaknya kesorean. Kalau saya tadi udah main. Kalau ngajaknya Udah pagi tadi itu awal. pagi Udah tadi di awal, main. aduh ketinggalan saya. Ya telat ya.
Iya. Ini ada yang bagus, sangat menginspirasi, jadi nggak percaya diri nih dari Bu Nur nih, Bu Nur Baja nih. Bahas makin percaya Waduh, diri ya Bu, dapat tambahan ini, tambahan imun gitu. Nah ini ada untuk kartu apakah bisa termasuk buat game dari Vivo 1904? baik. Mungkin yang nanti butuh kita selaraskan, ini soal definisi ya. Iya. Board game itu otomatis ada boardnya. Jadi permainan papan. Hmm. Jadi kalau ngomong tentang board game, maka itu otomatis Harus akan ada ada papan. papan. Yang tapi mau ngomong bahwa, oh, aku itu sebenarnya pengen loh Mas, yang permainan tapi yang kayak board game tapi cuma kartu tok. Nah, itu Iya. maka namanya tabletop game, Oh, permainan di tabletop. atas meja. Nah, Hmm. Komet kalau misalnya nanti mau mewadahi spektrum yang lebih luas, next misalnya, ya udah nyebutnya itu boleh tabletop game, permainan di atas meja, tabletop game. Tapi kalau memang pure pengen memang fokus pada permainan papan ya, memang nyebutnya board game. Atau kalau memang lebih luas lagi spektrumnya, maka bisa disebut game. Nah, game kan luas, mau card game, mau board game, mau digital game, mau permainan tradisional itu game. Game itu maknanya banyak. Aktivitas sukarelawan untuk mengerjakan atau menuntaskan sebuah hambatan itu namanya game. Kalau Mas Eko dari Ludendara atau Semarang ngajarin saya, pokoknya punya role, rules, dan result itu game. Pemain punya role, jadi apa pemainnya, terus ada rules-nya, gimana cara mainnya, ada result-nya, hasilnya apa. Nah, jadi hasilnya nggak simetris, ada menang, ada kalah. Beda sama play. Kalau free play, kita main ayunan di taman itu free play. Nggak pernah kan main harus ngitung, ini kita main ayunannya harus 100 kali ya, ayun ya. Nanti kalau 100 kali kita menang ya, nggak ada kan. Jungkat-jungkitnya kita jungkat-jungkit 10 kali ya. Kalau nggak 10 kamu kalah ya, nggak ada perosotan. Itu free play. Nah, kalau game pasti dari saatnya. Kalau oh kita main ayunan, terus habis dari ayunan ke jungkat-jungkit, habis dari jungkat kita ke perosotan, siapa yang paling cepat waktunya itu menang. Itu game. Jadinya Ninja Warrior ya atau Benteng Takashi. Itu game. Karena ada resultnya, ada rule, ada rules, ada result. Nah itu Mas Pur. Nanti mungkin next eh, ya monggo sih kalau mau spektrumnya mau diperluas, maka Game bisa jadi ya. penggunaan game memang yang bagus ya atau Ada ya papan. satu aja cukup. Nah nanti ada plus minusnya seperti yang saya sebutkan di awal. Card game akan lebih simple, efisien, lebih gampang, lebih cepat. Bisa jadi ya. Board game bisa jadi akan lebih obstacle-nya akan lebih barrier-nya akan lebih tinggi karena ada board-nya, balancing-nya di papan kadang kayak gitu. Tapi yang jelas ya, kembali lagi ke tujuan awalnya teman-teman Komet sih. Itu Mbak Vivo. Jadi semoga menambah satu perbendaharaan kata yaitu tabletop game, permainan di atas meja. Itu saya Iya, ketik ya. Itu tabletop. macam-macam karambol itu masuk tabletop game catur, domino. Iya, Nah, itu pokoknya di atas tabletop. meja itu tabletop game. Nah, nah itu. Oke. Makasih sekali nih Pak Arif atas ilmunya. Oke, teman-teman, ada yang mau disampaikan? Masih ada 2 menit nih. Kita selesai Tanya 17 detik. Nah, Canva tadi ya. Wah, ini Canva. beneran Iya, jadi saya itu jarang pakai Canva. Walaupun punya premium, jarang saya pakai. oh Lebih gitu ya. sering Photoshop lah ya. Nah, ini tadi saya katakan ya. Jadi tapi guru nggak apa-apa pakai Canva. Jadi oh kan nggak pakai nggak. Canva itu sangat membantu. Banyak teman saya ngomong Canva itu. Cuma saya memang nggak tertarik, belum begitu tertarik pakai Canva. Eh, tapi pakai filter-filter itu banyak. Di Photoshop itu enak karena bisa banyak filternya gitu loh ya. Di Posterize gambar foto kita jadi kayak kartun itu kan ada jadi anime itu sekarang gampang udah. Jadi emang kalau memang pakai Canva bisa pakai Canva dulu. Dan tutorialnya banyak di YouTube. Saya kira tadi saya sempat sharing apa searching-searching bentar itu udah dapat banyak lah ya. Flashcard bikin kartu-kartu gitu. Oh ini sekali. Ya. Monggo dipakai.
saya memang tidak langsung teknis ke desain biasanya. Saya minta ke teman-teman yang lebih ini lah ya, expert lah ya. Prototipnya ini. Oke. Terima kasih Pak Arif. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan Pak Arif tadi penghujung acara. Silakan. Wah, baik. Closing statement ya. Yap. Mungkin bagi saya pribadi, terima kasih teman-teman Komet, Mas Pur, dan pengelola tim Komet bisa bareng-bareng belajar. Saya pribadi menyampaikan bahwa kami percaya bahwa game itu bisa membawa banyak konten untuk edukasi maupun non-edukasi. Game itu selayaknya buku, selayaknya video, selayaknya media pembelajaran yang lain. Kalau kita lihat game itu bermanfaat, maka dia akan bermanfaat. Tapi kalau kita lihat game itu sebagai sesuatu yang negatif, maka dia akan selalu negatif. Sama seperti buku. Ada buku-buku yang bagus, ada buku yang nggak bagus. Saya dulu suka baca buku, tapi juga ada yang buku-buku yang nggak boleh saya baca. Sama game. Ada game-game bagus, yang game-game yang memang tidak baik untuk kita konsumsi. Nah, tugas kita sebagai tenaga pengajar kan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Itu adalah zaman di mana teman-teman akan sangat terpengaruh sekali oleh game. Maka sangat tepat sekali kalau Bapak Ibu guru mulai belajar menggunakan media interaktif yang bernama game. Dan jangan khawatir, saat ini sudah mulai banyak orang-orang yang peduli tentang games dan pembelajaran. Kita bisa kerja bareng untuk banyak hal. Jadi kalau terkena sesuatu, silakan hubungi, silakan kontak, jangan ragu-ragu, santai saja. Nanti kalau butuh nomor kontak saya juga saya kasih, kita bisa diskusi, tidak hanya forum ini, tapi di forum yang lain. Itu sih. Terima kasih Mas Pur, teman Komet, Bapak Ibu guru yang luar biasa hari ini hadir. Semoga bermanfaat. Sekian, Terima wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Arif yang Masya Allah. Jadi semakin semangat Nah, ada sudah mewakili baru belajar di Canva, begitu lihat tayangan ini materi ini semakin kecil tapi tidak menyurutkan semangat untuk belajar. Teman-teman, sebelum saya tutup bisa open cam ya, kita akan foto bersama dulu untuk dokumentasi kegiatan ya. Silakan bisa open cam. Tuh Pak Panji. Ya yang lain silakan yang bisa. Oke Bu Wiwi, Ayu, boleh open cam ya. Kita foto bersama Guru Febri. Oke, silakan Mas ditunggu. Pak Abu Bakar boleh open cam, kita foto bersama. Bu Titi, Bu Ervin, Salwa, Awa yang masih SMP. Ini SMP nih Awa nih, Masya Allah. saya Iya nih, Masya Allah dari Jakarta Selatan saya ini. SMP masih nggak tahu ngapain. Iya nih, Masya Allah ya. Ya ini ada yang SMP murid kita aja semangat banget, Masya Allah. Yuk silakan, masih ada kesempatan kita tunggu. Beda. Guru Oke Febri mendua ini tadi kita ceritanya. ambil kita ambil dokumentasi. Silakan Bu Mirna boleh. Siap ya rekan-rekan semuanya, kita ambil ini hanya satu slide saja. Jadi Iya. siap pasang wajah tercerahnya. 1, 2, Iya. 3. Wah, Pak Arif nih keren nih. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bapak Terima Ibu guru kasih. hebat. Oke, terima kasih Izin teman-teman sekalian. Mari kita tutup kelas terakhir kita di LCMP, dan setelah kegiatan ini kita bersama-sama mulai menyusun ya, mulai mendesain kira-kira media pembelajaran apa yang akan kita buat. Kita tutup pertemuan yang keempat ini dan bacaan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih, saya Purwanto yang memoderatori acara pada sore hari ini. Banyak terima kasih atas partisipasi seluruh guru-guru hebat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami mewakili segenap panitia LCMP
nasional dari Komet, menyampaikan selamat dan fi amanillah untuk mengikuti tahap-tahap berikutnya. Dan kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin. Ya, terima kasih. Izin live. Ya, saya izin end dari host aja ya, Pak Pur ya. Ya, terima kasih Bu Mirna. Sama-sama. Assalamualaikum.